Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Widiarta Nugraha Putra dengan NIM 2203020063. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Acoustic and Light Communication. Apa sih itu Acoustic Communication? Sistem komunikasi akustik adalah sistem komunikasi yang gelombang pembawanya berupa gelombang suara. Nah, jenis acoustic communication itu apa saja sih? Komunikasi akustik dapat dikategorikan berdasarkan beberapa faktor, seperti media, metode, dan aplikasi. Nah, berikut beberapa jenisnya. Yang pertama berdasarkan media, komunikasi akustik di udara dan komunikasi akustik bawah air. Berdasarkan metode, komunikasi akustik analog dan komunikasi akustik digital. Berdasarkan aplikasi, komunikasi akustik untuk pertahanan, navigasi, penelitian, hiburan, dan industri. Nah, penerapan acoustic communication. Komunikasi akustik memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang seperti kehidupan sehari-hari. Contohnya, komunikasi langsung, kamu kayak berinteraksi dengan orang, telepon, pengeras suara, alat bantu dengar. Yang kedua ada navigasi dan penentuan posisi seperti sonar, radar, dan GPS yang dipakai di Maps. Yang ketiga ada penelitian dan sains, yaitu studi hewan, oceanografi, dan meteorologi. Yang keempat ada hiburan dan industri, yaitu musik, film, permainan ultrasonik. Selanjutnya ada kedokteran, yaitu ultrasonografi, alat bantu dengar, terapi bicara. Yang terakhir militer, yaitu sonar, radar, dan sistem komunikasi. Nah, selanjutnya ada frekuensi acoustic communication. Frekuensi yang umum digunakan dalam komunikasi akustik bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan mereka pada hewan seperti burung dan mamalia laut. Frekuensi vokalisasi sering berkisar antara beberapa kilohertz hingga beberapa puluhan kilohertz sesuai dengan rentang pendengaran mereka. Di lingkungan bawah air, frekuensi yang lebih rendah seperti rentang beberapa hertz hingga beberapa kilohertz lebih efektif dalam menyebar dan mendeteksi suara di lingkungan yang berair. Dalam komunikasi manusia, frekuensi vokal yang paling umum berkisar antara 85 Hz hingga 255 Hz untuk suara rendah dan 165 Hz hingga 255 Hz untuk suara yang tinggi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan acoustic communication. Pertama, kelebihannya sederhana dan mudah digunakan, jangkauan yang luas, biaya rendah, kemampuan beradaptasi, dan sifatnya yang non-verbal. Kekurangannya yaitu gangguan, keamanan dan privasi, ketergantungan pada jarak, dan ketergantungan pada media. Nah, selanjutnya ada light communication. Light communication juga dikenal sebagai komunikasi optik, adalah metode komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai medium untuk mentransmisikan informasi. Teknologi ini sering menggunakan lampu LED atau laser untuk mengirimkan data melalui modulasi intensitas atau frekuensi cahaya dengan kecepatan transmisi yang tinggi dan potensi untuk aplikasi di berbagai bidang seperti komunikasi jarak dekat dan Internet of Things. Light communication semakin mendapatkan perhatian dalam penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada arsitektur light communication. Arsitektur komunikasi light V mencakup dua komponen utama, yaitu pemancar dan yang mengubah data listrik menjadi sinyal cahaya menggunakan LED yang dapat dimodulasi, dan penerima yang mendeteksi sinyal cahaya dan mengubahnya kembali menjadi data listrik melalui fotodetektor. Lapisan komunikasi terbagi menjadi lapisan fisik yang menangani transmisi sinyal dan lapisan aplikasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan aplikasi pengguna. Arsitektur ini memisahkan transmisi data fisik dan
dari lapisan aplikasi memberikan fleksibilitas dalam format data dan aplikasi, serta memungkinkan optimisasi lapisan fisik untuk lingkungan dan kecepatan data tertentu. Selanjutnya ada jenis light communication. Yang pertama ada VLC, cahaya tampak atau visible light communication, memanfaatkan spektrum cahaya tampak yang sama dengan cahaya yang bisa kita lihat, menggunakan LED light emitting diode untuk transmisi data karena kemampuannya dimodulasi dengan cepat. VLC banyak digunakan di lingkungan indoor seperti akses internet Wi-Fi di rumah dan kantor atau transmisi data antar perangkat dalam satu ruangan. Selanjutnya ada infrared, menggunakan cahaya inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia tetapi berada di luar ujung merah spektrum cahaya tampak. Umumnya digunakan dalam remote control, perangkat night vision, dan beberapa aplikasi transmisi data jarak pendek. Komunikasi infrared menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan cahaya sekitar dibandingkan dengan VLC. Adapun penerapan light communication. Light communication atau Li-Fi bukan hanya alternatif Wi-Fi, tetapi juga menawarkan berbagai aplikasi menarik, mulai dari konektivitas, internet kecepatan tinggi di rumah, kantor, dan ruang publik, hingga komunikasi antar perangkat dalam ruangan. Li-Fi hadir di berbagai skenario di tempat-tempat dengan sinyal RV terbatas seperti pesawat terbang atau rumah sakit. Li-Fi menjadi solusi untuk internet dan komunikasi antar perangkat medis. Bahkan di bawah laut, Li-Fi memungkinkan komunikasi jarak pendek antar kendaraan atau perangkat teknologi LiDAR yang memanfaatkan cahaya untuk penginderaan jarak dan pemetaan 3D menjadi bagian dari Li-Fi, membuka peluang untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan realitas virtual. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan light communication. Yang pertama, kelebihannya kecepatan yang tinggi, keamanan yang lebih baik, minim interferensi, kapasitas yang lebih besar, dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu jangkauan terbatas, keperluan infrastruktur, gangguan cahaya sekitar, mobilitas terbatas, dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, adapun kesimpulannya yaitu dari dua model komunikasi akustik dan komunikasi cahaya Li-Fi, kita melihat dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mentransmisikan informasi. Komunikasi akustik memanfaatkan gelombang suara untuk berkomunikasi baik di alam hewan maupun di dunia manusia. Dengan aplikasi yang luas dari burung bernyanyi hingga telepon. Di sisi lain, Li-Fi atau komunikasi cahaya mengubah cahaya menjadi sinyal data, menawarkan kecepatan tinggi dan keamanan data yang lebih baik di lingkungan tertentu. Keduanya memiliki keunggulan dan penerapan khusus. Dengan komunikasi akustik yang lebih cocok untuk lingkungan di mana sinyal cahaya tidak dapat menembus, sementara Li-Fi menawarkan solusi yang kuat di lingkungan yang padat dan terbatas. Dalam era di mana konektivitas adalah kunci, pemahaman dan penggunaan kedua teknologi ini dapat meningkatkan jangkauan dan keefektivitasan komunikasi kita secara keseluruhan. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.